Hai guys, kembali lagi dengan gua di channel CPF Cerpen Film. Sebelum nonton, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Tanpa panjang lebar, let's go masuk ke intro. Film yang dimulai dengan seorang bapak-bapak yang baru dibangunkan ibunya. Sebut saja namanya Abbas. Ia pun langsung bangun dan siap-siap untuk bekerja di ladang dan hewan ternak milik ibunya sendirian, karena istrinya meninggal dunia 10 tahun yang lalu dalam keadaan hamil akibat kecelakaan. Ia juga seorang guru di sekolah SMA dan memiliki pacar janda seusianya yang merupakan rekan kerjanya tersebut. Sebut saja namanya Feli. Ketika Abbas sedang mengajar, tiba-tiba masuk seorang gadis yang merupakan murid baru di kelasnya. Sebut saja namanya Lia. Di sini salah satu temannya terpesona melihat kecantikannya tersebut. Singkat cerita, keesokan paginya ketika di sekolah, Lia sepertinya terus memperhatikan Abbas dari kejauhan, seolah-olah ia jatuh cinta kepadanya pada pandangan pertama. Di siang harinya Lia juga mengajak ayahnya ke rumah gurunya yaitu Abbas, berdalih menyewa kudanya Abbas kepada Lia untuk berlatih kuda. Seusai Abbas sepakat untuk menyewa kudanya, ayahnya Lia pun pulang karena sedang ada kesibukan di rumahnya dan meninggalkan anaknya di rumah gurunya tersebut. Setelah selesai berlatih kuda, Lia dan Abbas sedikit berbincang-bincang. Salah satu pembicaraannya adalah ia akan setiap hari datang ke rumah Abbas untuk berlatih kuda. Abbas pun mengiyakan saja kemauan muridnya itu dan langsung mengantarnya pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, ketika Abbas sedang mengajar, di sana Lia secara terang-terangan memberi isyarat ingin mencicipi batang singkong miliknya dengan memainkan pulpen ke bibirnya. Dan ketika pulang dari sekolah, bukannya belajar kuda malah Lia sedang tidur-tiduran di atas tumpukan jerami yang ada di kandang kudanya Abbas tersebut. Mereka pun berbincang-bincang dan tak lama kemudian secara tiba-tiba, Lia membuka bajunya sehingga membuat mata Abbas terbuka lebar memandangi gunung Merapinya Lia. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Abbas pun langsung menyergap dan melahap kedua gunung aktifnya tersebut. Dan terjadilah mantap-mantapan antara guru dan muridnya di sana. Keesokan harinya, di sini Abbas selalu teringat dan merasa menyesal atas tindakannya itu. Ia pun nongkrong dengan teman-temannya dan pacarnya tersebut untuk melupakan kesalahan yang kemarin ia perbuat. Setelah pulang sekolah, ketika Abbas mau ke kandang kudanya, ternyata di situ sudah ada Lia yang sedang menunggangi kuda tanpa memakai sehelai kain pun alias telanjang bulat. Abbas pun terkejut dan segera menutup rapat-rapat pintu kandangnya, agar tidak ada yang mengganggu selama ia mencicipi rapatnya serabi lempit miliknya tersebut. Dan terjadilah mantap-mantapan lagi di sana. Seusai ia bercocok tanam, Abbas pun mengantar Lia untuk pulang ke rumahnya. Namun di pertengahan jalan, Lia mengatakan bahwa ia sedang tengah hamil dari si Abbas. Abbas yang mendengar kabar itu, seketika ia pun memberhentikan mobilnya dan panik bukan kepalang. Lia yang tidak tega melihat Abbas panik, pada akhirnya ia pun berterus terang bahwasanya kabar tersebut cuma candaan saja alias prank. Lalu tak lama kemudian di sini Lia menawari Abbas serabi lempitnya atas permintaan maafnya kepada Abbas. Dan akhirnya mereka pun bermain kuda-kudaan di kandang kuda miliknya tersebut. Keesokan subuhnya, bapaknya Lia datang ke rumah Abbas dengan membawa senjata. Ternyata di sini Abbas diajak berburu di hutan. Abbas merasa sedikit kaku mengobrol dengan orang tuanya Lia karena Abbas merupakan pacar anaknya. Namun untungnya bapaknya Lia tidak mengetahui tentang hubungan Abbas dengan anaknya tersebut. Singkat cerita, ketika Abbas sedang bersih-bersih kandang kudanya, secara tiba-tiba Lia datang lagi dan mengajak Abbas untuk mencicipi serabi lempitnya untuk kesekian kalinya. Abbas yang ketagihan akan sempitnya apem miliknya Lia, ia pun tak segan-segan mengeluarkan semua kekuatannya untuk memuaskan muridnya yang nakal itu. Seusai mereka bermantap-mantapan mereka ketiduran di sana, tanpa disadari temannya Abbas masuk ke dalam kandang kudanya dan tidak sengaja melihat mereka berdua tidur tanpa menggunakan sehelai kain pun.
Temannya Abbas menasehatinya untuk berhenti melakukan perbuatan keji itu, karena jika sampai pacarnya tahu tentang hal itu, ia tidak akan memaafkannya. Belum lagi jika orang tuanya Lia tahu, mungkin sesuatu yang tidak diinginkan Abbas akan terjadi kepadanya. Singkat cerita, pada malam harinya, Abbas bermain piano dengan ibunya. Tiba-tiba Abbas dikagetkan dengan ibunya yang tahu tentang hubungannya dengan muridnya, dan menyuruh Abbas untuk mengakhiri perbuatan yang tak sepantasnya itu. Di tengah malam Abbas yang tidak bisa tidur karena ketagihan serabi lempit, ia pun berencana untuk mencicipi serabi lempit milik pacarnya, yaitu Feli. Awalnya Feli tidak mau dengan ajakan Abbas, namun karena merasa kasihan kepadanya, ia pun memberikan semua yang Abbas inginkan. Dan terjadilah mantap-mantapan sesama guru di sana. Keesokan harinya, ketika Feli sedang main-main ke rumah Abbas, secara tidak sengaja Feli menemukan surat yang berisikan kata-kata romantis dari Lia untuk Abbas. Seketika Feli pun marah kepadanya karena sudah mengkhianatinya dan menjalin hubungan dengan muridnya sendiri. Abbas yang ketahuan tentang hubungannya dengan Lia, ia pun hanya bisa terdiam dengan tangisan pacarnya itu karena sudah mengkhianati kepercayaannya Feli tersebut. Pada malam harinya Abbas mengajak Lia untuk ketemuan. Di sini Abbas memberitahu kepada Lia bahwa hubungan yang mereka jalani sekarang merupakan kesalahan besar. Abbas pun menyuruh Lia pulang, lalu ia pergi ke rumah pacarnya yaitu Feli, untuk meminta maaf semua kesalahan yang ia perbuat di belakangnya. Akan tetapi Feli masih tidak bisa memaafkan Abbas karena sudah terlalu sakit hati kepadanya. Keesokan harinya, temannya Abbas mendatangi Feli dan membujuknya untuk memaafkan Abbas, karena yang Abbas dan Lia lakukan itu merupakan hal yang manusiawi. Di sekolah temannya Lia bilang kepada Abbas untuk berhati-hati, karena ternyata dia tahu kalau ayahnya Lia ini sudah tahu soal kedekatannya Abbas dengannya. Hingga pada malam harinya, ternyata benar ayahnya Lia datang ke rumah Abbas bersama dengan istrinya, namun maksud kedatangan mereka ternyata untuk menanyakan keseriusannya Abbas pada anak mereka. Di sini ternyata Abbas sebenarnya tidak mau nikahin Lia karena perbedaan usia yang sangat jauh, mereka pun langsung marah-marah saat itu juga. Dan akhirnya suasana pun berubah menjadi semakin panas, ayahnya Lia akhirnya pergi pulang untuk meredam amarah istrinya tadi. Kemudian Abbas kedatangan Lia yang memohon agar Abbas mau menikahinya, namun dengan suara keras Abbas bilang kalau dia tidak siap dengan omongan orang lain khususnya saudara-saudaranya. Lia yang sudah tahu jawaban Abbas, Lia di sini ternyata sudah mengambil tindakan dengan membakar kandang kuda milik Abbas dari saking kesalnya. Singkat cerita, ketika api berhasil dipadamkan, Lia meminta maaf dan bilang kalau dia tidak mengira kalau apinya bakal jadi sebesar itu. Keesokan paginya, Abbas cuma bisa melihat kandang kudanya yang ia punya selama ini habis hangus terbakar kobaran api. Di sini Abbas mempunyai ide dengan mengambil tabungannya untuk membeli rumah baru tanpa sepengetahuan Lia dan memulai hidup baru, dan secara kebetulan Feli sudah berada di depan halaman rumahnya. Di akhir film kita diperlihatkan dengan Abbas dan Feli hidup bersama di pinggir pantai. Abbas lebih memilih hidup dengan Feli dan meninggalkan Lia untuk selamanya. Film pun selesai. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sekian, terima kasih.